Pertama saya mau tanggapi dulu pernyataan profesor saya juga di UI, Profesor Ikrar, yang tadi menyatakan bahwa anak kos ya Prof. Kalau saya bilangnya udah bukan anak kos, Prof. Anak haram konstitusi kalau katanya Tempo. Dan saya sepakat dengan Pak Eros juga, aduh udah gak usah sebut. Oh gitu, oh iya. Dan saya sepakat sama Pak Eros juga gitu sebagai budayawan, tokoh budayawan hebat gitu. Ngapain sih kita mesti masalahkan atau malah menyebut nama pun nggak perlu. Karena nama itu akan segera hilang dari sejarah. Jadi nggak usah disebut. Saya berdiri di sini sebagai dosen, sebagai guru, sebagai akademisi. Dan saya bangga menjadi posisi itu. Kenapa? Karena menurut saya yang mesti diperbaiki oleh bangsa ini dan yang dicari oleh bangsa ini adalah kenapa kita sekarang membiarkan politisi amalah pemimpin kita yang tertinggi kehilangan apa yang disebut Bung Karno sebagai fatsun politik. Fatsun politik itu berasal dari etika politik. Jadi ketika kita punya pemimpin yang sudah kehilangan etika dan dalam tanda kutip adalah pemimpin yang tidak tahu malu, maka bangsa ini dalam masalah besar. Jadi saya sudah gak mau masalahkan nama siapa, karena siapapun calon presiden itu sudah dipilih oleh langit, tiga-tiganya. Tetapi yang kita mesti cari tahu adalah orang yang memegang prinsip-prinsip fatsun politik dan kemudian tahu etika dan tahu malu. Yang kedua, saya adalah guru dan karenanya saya sangat kagum kepada anak muda. Adalah salah kalau melihat saya tidak mendukung anak muda. Saya sangat dukung anak muda siapapun itu. Tetapi sudah pasti apapun tujuan yang kita capai atau ingin capai harus dengan cara-cara yang benar. Tidak mungkin sebuah tujuan mulia dan benar kita bisa akan capai dengan tujuan yang tidak mulia dan tidak benar. Dan siapa yang mengizinkan untuk melakukan itulah yang menurut saya adalah para pemimpin atau politisi yang tidak tahu malu tadi. Bukankah sekarang kalau kita tanya masalah MK, ini karena ketidaktahuan yang nggak mungkin pangkat setinggi itu tidak tahu. Betul kan Pak Jenderal? Betul kan Pak Ken? Pastinya ini ada sesuatu tadi sifat yang sudah kehilangan dari politisi kita. Dan buat saya ini juga saya mengajak para akademisi sebenarnya. Ketika saya bicara bahwa saya marah kepada presiden, ketika saya melihat presiden kenapa miring-miring gitu ya jalannya, sebenarnya kan suara hati saya untuk melihat, loh kenapa presiden yang saya dan Pak Rudi Kamri lama banget lah kita menjaga beliau untuk lurus-lurus, kok tiba-tiba belok-belok gitu. Nah ini yang menurut saya kita semua sebenarnya harus kawal bersama. Jadi lupakan nama-namanya, tetapi bagaimana sebenarnya kita semua mampu menjaga. Karena begini ya, buat saya tuh ini kan gak cuma Indonesia 2024. Ini gak cuma pemenangan siapa besok jadi presiden, siapa jadi wakil presiden. Tetapi mampukah kita mempertahankan menjaga Indonesia dan segala kepentingannya sampai 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun ke depan. Kok tiba-tiba kelelahan saya itu gini ya, mungkin saya boleh menggunakan kata lebih parah nggak ya, pakaian izin. Saya yang selama ini tidak pernah tertarik bicara politik dalam negeri, saya tuh jadi berbicara dan segitu kerasnya karena saya muak. Saya udah nggak tahan gitu. Kenapa kok semua akademisi diam gitu dan kenapa semua takut? Apa yang mesti ditakutkan? Misalnya ada yang ngomongin sama saya, Bung Koni kok berani banget sih gitu. Ini bukan masalah berani nggak berani. Masalahnya kita itu orang yang diberi nurani. Ketika nurani kita berontak, ada yang salah. Harus mampu kita nyatakan. Jadi ketika kita sekarang semua hanya mau main aman, tidak mau tidak mau mengambil resiko, itu yang menurut saya dalam bahaya.